Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronald Isfansyah Ramadan, NIM 62114200060, jurusan Ilmu Keolahragaan, Rombel 3A. Di sini saya akan sedikit membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran memiliki makna kegiatan belajar mengajar, di mana pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa, yang berorientasi pada kegiatan mengajar materi pada pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan siswa sebagai pembelajaran. Dalam proses pembelajaran mencakup berbagai komponen seperti media, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran. Secara khusus, pembelajaran dapat diartikan sebagai berikut. 1. Teori behavioristik mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan stimulus agar terjadi hubungan stimulus dan respon tingkah laku yang diinginkan. Perlu latihan dan setiap latihan yang berhasil harus diberi hadiah dan atau reinforcement penguatan. Yang kedua, teori kognitif menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sudah dipelajari. Teori Gestalt menguraikan bahwa pembelajaran merupakan usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya atau mengaturnya menjadi suatu gestalt pola makna. Teori humanistik menjelaskan bahwa pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Beberapa pengertian menurut para ahli. 1. Warsita 2008. Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk pembelajaran peserta didik. Yang kedua, Sujana 2004. Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu peserta didik, warga belajar, dan pendidik sumber belajar yang melakukan kegiatan membelajarkan. Yang ketiga, Corey tahun 1986. Pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan sukses khusus dari pendidikan. Dimyati dan Mujiono pada tahun 1999. Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Yang kelima, Trianto tahun 2010. Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar diri dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya, mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangkaian mencapai tujuan yang diharapkan. B. Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tentunya terdapat faktor yang kemudian mempengaruhinya yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar dari siswa seperti yang dikutip dari buku Psikologi Pendidikan karangan Muhyiddin Syah. Secara global, faktor yang mempengaruhi siswa terbagi menjadi dua macam, yakni 1. Faktor internal siswa merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa meliputi dua aspek, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis.
Faktor fisiologi sendiri, faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Kondisi fisik yang bugar cenderung membuat hasil belajar siswa menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan siswa yang memiliki kondisi fisik yang kurang sehat. Yang faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan psikologi siswa. Perbedaan kondisi psikologis ini berbeda-beda tiap siswa. Meskipun begitu, perbedaan ini hanya ada pada kadarnya. Adapun beberapa faktor psikologis yang umum ialah kecerdasan siswa, motivasi, minat, perhatian, sikap, bakat, dan daya nalar. Yang kedua, faktor eksternal siswa. Faktor ini berasal dari luar diri siswa yang memiliki dua faktor, yaitu A. Faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan di mana kemudian siswa mengalami sosialisasi dengan individu atau masyarakat lainnya, seperti lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. B. Faktor lingkungan non sosial ialah faktor lingkungan di mana siswa hidup dan mempengaruhi siswa tersebut, yang tentunya bersifat non sosial atau non kemasyarakatan. Contohnya adalah lingkungan alam seperti udara yang segar, suhu yang pas, atau dengan kata lain tidak terlalu panas ataupun dingin, sinar matahari yang tidak terlalu menyilaukan. Selain itu ada pula sarana dan prasarana penunjang pembelajaran siswa. C. Faktor instrumental yang memenuhi proses dan hasil belajar. Saran dan fasilitas. Saran memiliki arti penting dalam pendidikan, seperti gedung sekolah sebagai tempat yang strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah dan jumlah ruang kelas juga menyesuaikan peserta didik. Selain fasilitas, sarana tidak boleh diabaikan, misalkan perpustakaan. Lengkap tidaknya buku di sekolah tersebut akan menentukan hasil belajar anak didik, karena perpustakaan adalah laboratorium ilmu yang merupakan sahabat karib dan anak didik. Yang kedua, guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan, maka kehadiran guru mutlak di dalamnya. Kalau hanya ada anak didik, tanpa guru tidak akan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jangankan tanpa guru, kekurangan guru saja akan menjadi masalah, tetapi harus diperhatikan juga guru yang seperti ada yang bisa menyukseskan belajar anak. Karena guru haruslah memenuhi syarat menjadi guru. Dia harus berpengetahuan tinggi, profesional, paham psikologi anak didik, dan sebagainya. Karena guru yang berkualitas akan menentukan kualitas anak didik. Kurikulum. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Pertama, kesesuaian antar kurikulum dengan tuntunan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua, kesesuaian antara komponen kurikulum, yaitu isi dan tujuan kurikulum. D. Kondisi fisik dan mental yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua macam, yaitu keadaan jasmani dan keadaan fisik jasmani. Keadaan jasmani pada umumnya sangat memengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Secara umum, kondisi fisiologi seperti kesehatan yang prima tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani, dan sebagainya, semuanya akan membantu dalam proses dan hasil belajar. Siswa yang kekurangan gizi misalnya, ternyata kemampuan belajarnya berada di bawah siswa-siswa yang tidak kekurangan gizi. Sebab mereka yang kekurangan gizi pada umumnya cenderung cepat lelah dan capek, cepat ngantuk, dan akhirnya tidak mudah dalam menerima pelajaran. Cara untuk menjaga jasmani adalah menjaga pola makan yang sehat dengan memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, karena kekurangan gizi atau nutrisi akan mengakibatkan tubuh cepat lelah, lesu, dan mengantuk, sehingga tidak ada gairah untuk belajar. Rajin berolahraga agar tubuh selalu bugar dan sehat. Istirahat yang cukup dan sehat. Sedangkan faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat memengaruhi proses belajar.
Setiap manusia atau anak didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, terutama dalam hal kadar, bukan dalam hal jenis. Tentunya perbedaan-perbedaan ini akan berpengaruh pada proses dan hasil belajarnya masing-masing. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan atau intelijensi siswa, motivasi, minat, perhatian, sikap, bakat, dan kognitif, dan daya nalar. Kecerdasan atau intelijensi siswa. Pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan fisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ tubuh yang lain. Namun bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak merupakan organ yang penting dibandingkan organ yang lain, karena fungsi otak itu sendiri sebagai pengendali tertinggi dari hampir seluruh aktivitas manusia. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Yang ketiga, minat. Minat bukanlah istilah yang populer dalam psikologis disebabkan ketergantungannya terhadap berbagai faktor internal lainnya, seperti pemusatan perhatian, keinginan tahuan, motivasi, dan kebutuhan. Namun lepas dari kepopulerannya, minat sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi, karena memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang tinggi. Jiwa semata-mata tertuju kepada suatu objek ataupun sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus dihadapkan pada objek-objek yang dapat menarik perhatian siswa. Bila tidak, maka perhatian siswa tidak akan terarah ataupun fokus pada objek yang sedang dipelajari. Yang kelima, sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara yang relatif terhadap objek-objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang pada performa guru, pelajaran, atau lingkungan sekitarnya. Dan untuk mengantisipasi munculnya sikap yang negatif dalam belajar, guru sebaiknya berusaha untuk menjadi guru yang profesional dan bertanggung jawab dengan profesi yang dibawanya. Yang enam, bakat. Faktor psikologis lain yang mempengaruhi proses belajar adalah bakat. Secara umum, bakat atau aptitude didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang ketujuh, kognitif dan daya nalar. Kognitif dan daya nalar, pembahasan mengenai hal ini meliputi tiga hal, yakni persepsi, mengingat, dan berpikir. Persepsi adalah penginderaan terhadap suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya. Penginderaan itu dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan, dan kebutuhan. Kemampuan mempersepsi antar siswa yang satu dengan siswa yang lain tidak sama meskipun mereka sama-sama dari sekolah yang sama. Bahkan kelas yang sama ini ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman pelajar itu sendiri, karena pengetahuan dan pengalaman akan memperkaya benaknya dengan perbendaharaan untuk memperkuat daya persepsinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang kurang enak didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.